Shalom, anak-anak ibu yang ibu kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi. Kita bersyukur pagi ini kita diberi lagi kesempatan untuk menjalani hidup dan bisa belajar di hari ini. Untuk memulai seluruh aktivitas kita belajar di sepanjang hari ini, kita terlebih dahulu datang kepada Tuhan di dalam ibadah pagi. Ibu akan mengajak kita untuk menyanyikan lagu Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan kami hidup, Tuhan menjaga kami di sepanjang malam, Tuhan menolong kami dalam kami bangun di pagi hari ini. Lebih daripada itu Tuhan, kasih Tuhan yang menyelamatkan kami, yang menjadikan kami menjadi anak Tuhan, itu adalah kasih yang tidak pernah terbandingkan dengan kasih apapun. Kami bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini ketika kami diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami rindu, Tuhan menolong kami untuk kami bersungguh-sungguh di dalam mengikuti ibadah kami, agar kami semakin dituntun oleh Tuhan untuk mengerti bagaimana kami menjalani hidup untuk menyenangkan Tuhan yang sudah mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca hari ini diambil dari Hakim-Hakim 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ibu akan membacakan dari sini. Anak-anak kami di rumah dapat mengikutinya. Dikerakannyalah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon, dan mereka berkata kepada Yefta, "Mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amon dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu." Tetapi jawab Yefta kepada mereka, "Aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amon. Lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amon itu. Dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku?" Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim, sebab orang-orang itu mengatakan, "Kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim." Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manasye. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, "Biarkanlah aku menyeberang," maka orang Gilead berkata kepadanya, "Orang Efraimkah engkau?" Dan jika ia menjawab, "Bukan," maka mereka berkata kepadanya, "Coba katakan dulu Sibolet." Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkannya dengan tepat, maka mereka menangkap dia dan menyembelihnya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim
42.000 orang. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Pernah nggak kamu melihat seseorang berantem? Atau mungkin kamu berantem dengan saudaramu, mungkin kamu dengan kakakmu atau abangmu, atau juga mungkin dengan adik. Dan penyebabnya adalah iri hati atau cemburu. Iri hati tidak pandang status ataupun hubungan atau relasi. Orang yang anak kecil bisa cemburu. Orang yang sudah besar juga bisa cemburu. Orang tua juga bisa cemburu. Dan juga di dalam relasi bukan hanya seseorang yang tidak saling kenal, dia nggak senang kalau orang lain berhasil, tetapi di antara saudara pun, bahkan saudara sekandung pun bisa saling iri atau cemburu satu dengan yang lain. Inilah yang dialami oleh Yefta. Ia diserang oleh saudara sebangsanya sendiri, yakni Bani Efraim, karena iri hati. Ketika Yefta baru pulang mengalahkan bangsa Amon, mereka bukannya menyambut dia, ataupun mungkin mereka bersuka cita karena Yefta telah mengalahkan musuh mereka, yakni bangsa Amon. Tapi justru mereka menyalahkan Yefta. Mereka menyesali Yefta dengan berkata, "Kenapa engkau pergi berperang dan tidak mengajak kami?" Padahal dari jawaban dari Yefta, sebenarnya sebelumnya bahwa Yefta telah memanggil mereka dan mereka tidak bersedia untuk mendampingi Yefta mengalahkan bangsa Amon. Tetapi setelah Yefta pulang, justru mereka menyesali Yefta kenapa tidak mengikutkan mereka. Dan mereka katakan bahwa mereka akan membakar rumah dari Yefta dan juga beserta dengan Yefta sendiri. Mereka iri hati dengan kemenangan Yefta. Mungkin mereka merasa bahwa mereka tidak mendapat bagian apa-apa dari kemenangan yang direbut oleh Yefta, maka mereka menjadi cemburu dan mencari gara-gara dengan Yefta. Akhirnya perang saudara tidak terelakkan. Yefta kemudian memanggil saudara-saudara dari tanah asalnya Gilead. Lalu mereka pun kemudian melawan suku Efraim. Dan kita dapati kekalahan besar terjadi bagi suku Efraim. Di antara mereka mati sebanyak 42.000 orang. Iri hati menghasilkan banyak kejahatan. Orang yang iri, dia akan marah ketika orang lain berhasil dalam kehidupannya. Dia tidak senang. Dia mulai memikirkan yang tidak-tidak. Dia memfitnah. Dia memusuhi. Dan pada akhirnya saling menghancurkan. Seperti yang terjadi di antara suku Efraim dan orang-orang Gilead dan Yefta. Akhirnya banyak di antara mereka yang mati terbunuh. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita anak-anaknya? Apakah Tuhan menginginkan kita iri hati ketika orang lain berhasil? Allah menginginkan kita sebagai anak-anaknya. Apakah kita
dengan saudara sekandung kita ataupun bukan, bahkan dengan sesama kita. Justru Allah menginginkan supaya kita hidup di dalam damai. Kita juga harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau misalkan ada di antara teman atau saudara kita berhasil, jangan menjadi jengkel, sok kali dia. Tetapi seharusnya kita bersama-sama bersuka cita dengan dia yang berhasil atau yang dapat meraih prestasi di dalam kehidupannya. Bukannya kita iri lalu mengarang cerita memfitnah kepada orang lain atau menghasut orang lain untuk tidak kawan dengan dia. Nah, kita harus belajar untuk bersuka cita bersama dengan dia. Atau misalkan ketika saudara kita dibelikan sesuatu oleh mama atau papa, kita nggak usah cemburu, kita nggak usah iri hati, kita belajar untuk menerima. Mungkin kali ini mama papa belikan untuk saudara kita, tetapi pada waktu yang lalu atau mungkin besok-besok papa mama akan belikan untuk kita. Jadi kita belajar untuk menerima dan kita juga bersyukur karena mama papa dapat membelikan sesuatu buat saudara kita. Firman Tuhan di dalam Roma 13 ayat 13 dikatakan, marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dengan pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, ini adalah panggilan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Kita tidak boleh iri hati atas keberhasilan orang lain atau sesuatu yang didapatkan oleh orang lain. Tetapi kita harus belajar untuk tetap saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau orang bersuka cita, maka kita pun turut bersuka cita bersama dengan mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus saling mengasihi, berdamai dengan saudara-saudara kami. Sekalipun Tuhan dalam kehidupan, mungkin saudara-saudara kami mendapatkan sesuatu yang lebih daripada kami, meraih keberhasilan yang lebih tinggi dari kami. Tetapi Engkau mengajari kami untuk kami tidak iri hati. Sebaliknya kami bersyukur untuk apa yang mereka raih, dan juga kesempatan untuk kami juga boleh meraih prestasi demi prestasi dengan mengandalkan Engkau. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, biar Tuhan sendiri yang tolong. Kalau selama ini kami sering cemburu dengan saudara-saudara kami, kami memohon biarlah Tuhan Yesus menolong kami untuk membuang rasa cemburu dan iri hati, dan Tuhan Yesus gantikan dengan damai sejahtera dan kasih terhadap saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu kami belajar selanjutnya, kami memohon Tuhan Yesus menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak ibu, selamat belajar.